Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Penjaga gunung tidak setuju dengan kata-kata Lian Yunzi. Terlalu banyak variabel yang terjadi hari ini, Lian Yunzi, apakah kamu tidak khawatir tentang perubahan yang terjadi? Penjaga gunung berkata dengan suara yang dalam. Oh, pembicaraan yang mengkhawatirkan. Lian Yunzi berkata dengan dingin, gendut, roh Taisi telah pergi, dan kamu, seorang budak, sama sekali tidak berguna. Aku yakin ketika zaman mitologi kegelapan datang, kamu ditakdirkan untuk mati dengan menyedihkan. Penjaga gunung menghela nafas. Aku memikirkanmu, bagaimana kamu bisa mengutuk orang? Itu terlalu tidak penting. Pergi. Niat membunuh melintas di mata Lian Yunzi, tidak peduli berapa banyak variabel yang terjadi hari ini, siapapun yang berani menghentikanku merebut reinkarnasi akan mati. Saat dia mengatakan itu, auranya tiba-tiba berubah, seluruh tubuhnya melesat ke langit dengan cahaya hitam, dan dia mengendalikan platform hitam di bawah kakinya, dan dia akan bergerak. Hampir pada saat yang sama, suara lemah dan malu-malu tiba-tiba terdengar lansia, bisakah aku melawan rekan Daoisu ini terlebih dahulu? Semua orang tercengang. Segera, mereka semua melihat seorang gadis muda berjalan di kejauhan. Dia mengenakan sarung tua, tipis dan mungil, wajahnya yang halus pucat dan sakit. Rambut panjangnya agak berantakan, dengan warna kuning layu, seperti ilalang yang berkibar tertiup angin. Siapapun yang melihat gadis muda seperti itu akan meninggalkan kesan lemah dan menyedihkan. Namun, kebetulan gadis kurus dan lemah itu muncul pada saat kritis ketika perang besar akan pecah. Dan itu datang dengan cara ini. Dia tampak pemalu, tapi dia sepertinya tidak tahu betapa menakutkannya orang-orang tua itu. Dia mengatupkan bibirnya, menundukkan kepalanya, dan datang ke arena. Ini secara alami tidak normal. Suyi sedikit mengangkat alisnya, jika dia melihat gadis sarung ini di luar, tidak ada yang akan memperhatikannya. Dia seperti rumput liar di pinggir jalan, begitu biasa dan biasa. Tapi saat melihat gadis ini untuk pertama kalinya, Suyi merasakan perasaan halus yang tidak bisa dijelaskan. Gadis, siapa kamu? Lian Yunzi mengerutkan kening, dengan wajah muram, siapa yang memintamu membuat masalah? Aku tuanku memintaku untuk datang. Gadis bersarung itu menundukkan kepalanya, dan sosoknya yang kurus tampak luar biasa kurus. Kata lelaki tua itu, ini adalah kesempatan langka, dan sayang jika Anda melewatkannya. Jadi, saya mengumpulkannya keberanian, hanya untuk bersama itu ayo bertarung dengan rekan Daoisu. Saat dia mengatakan itu, wajahnya yang pucat dan halus juga menjadi serius, ini benar-benar hanya perkelahian. Semua monster tua tampak berbeda. Gadis ini terlihat sangat lemah, berperilaku terlalu baik, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tapi karena dia berani datang, dia tentu saja bukan orang biasa. Siapa tuanmu? Mata Lian Yunzi dingin, dan dia mulai tidak sabar. Gadis sarung menggelengkan kepalanya, nama guru itu tabu, tidak nyaman bagi saya sebagai murid untuk mengatakannya. Karena tidak nyaman, berdiri saja di sana dengan patuh untukku, jika tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Nada bicara Lian Yunzi dingin. Dia bersikap sopan, melihat asal-usul gadis sarung itu tidak benar, jika tidak, dia akan menamparkan karakter sekecil itu sampai mati. Adik perempuan, kamu harus pergi dengan cepat, ini bukan sesuatu yang bisa kamu campuri. Wanita dengan pakaian warna-warni juga menggelengkan kepalanya, dia telah melihat bahwa gadis muda ini ditakdirkan untuk tidak melangkah ke alam abadi, bahkan seorang guru dewa. Tidak. Gadis bersarung menggelengkan kepalanya, saya harus melakukan apa yang guru katakan. Keras kepala. Lian Yunzi tertawa dengan marah, oke, kalau begitu biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa melakukannya. Gadis bersarung itu mengerucutkan bibirnya, wajahnya yang cantik semakin pucat, seolah-olah dia dianiaya. Yang mulia menakuti adik perempuan juniorku. Tiba-tiba, suara keras dan tebal bergema, seperti guntur dari langit, bergema tiba-tiba. Segera setelah itu, semua orang melihat banteng hijau muncul di samping gadis kurus bersarung. Fisik King Niu sebesar gunung, dan tubuhnya penuh dengan kecemerlangan berwarna darah. Tepat setelah tiba,
dia berubah menjadi seorang pemuda yang tinggi dan kuat dengan kulit gelap, mata seperti lonceng tembaga, dan sosok yang tinggi dan berotot. Juga hanya mengenakan gaun kain tipis. Tapi pemuda ini dipenuhi dengan aura yang mencengangkan dari tingkat 9 dewa puncak penyempurnaan. Kelopak mata semua orang melonjak. Keberadaan seperti ini sebenarnya adalah kakak laki-laki dari gadis kurus itu. Lalu keberadaan menakutkan seperti apa yang seharusnya menjadi tuannya. Hal yang paling luar biasa adalah bahwa tidak hanya Dewa Guru Yunhe, mereka tidak mengenal pasangan saudara dan saudari ini. Bahkan monster tua dari era Taixi, seperti Lian Yunzi dan Hua Yin, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Adik perempuanku hanya ingin bertarung, mengapa kamu, sebagai penatua, tidak bisa melepaskannya? Pria muda jangkung itu sangat marah dan berteriak, saya tidak memiliki kasih karunia sama sekali, itu hanya membuat saya kesal. Setiap orang. Temanku, apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Hua Yin tertawa. Aku tidak masuk akal hari ini. Pemuda jangkung itu sangat marah, tinggalkan kata-kataku di sini, biarkan adik perempuanku pergi dan lawan Su Yi itu dulu, dan aku akan mengalahkan siapapun yang menolak. Dengan kata-kata itu, semua orang marah. Banyak orang tidak bisa menahan tawa dengan marah, pemuda jangkung ini memiliki temperamen yang sangat keras dan kepribadian yang sangat kotor. Kamu bahkan tidak melihatnya, tempat macam apa ini, bagaimana kamu bisa membiarkan anak sapi menjadi liar? Pinus hijau Yin dan yang berkata dengan aneh, jika kamu masuk akal, bawa adik perempuanmu dan pergi dengan cepat, jika tidak. Ledakan. Sosok pemuda jangkung muncul di samping Lu Song dari udara tipis, dan meninju. Itu hanya satu pukulan, dan itu benar-benar mengirim monster tua, El Song, dengan aura yang menakutkan, terbang menjauh. Semua orang terkejut. Wajah Lu Song berubah drastis, orang ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Beraninya kau mengancamku. Mata seperti lonceng tembaga pemuda jangkung itu melebar, seluruh tubuhnya penuh energi dan darah, dan dia berkata dengan marah, yang paling aku benci dalam hidupku adalah ancaman orang lain. Ledakan. Suara itu masih bergema, sosoknya muncul dari udara tipis, dan saat berikutnya dia muncul di depan Lu Song, menendangnya dengan keras. Kali ini, El Song sudah waspada dan berusaha sekuat tenaga untuk mengguncangnya. Tetapi pada saat berikutnya, seluruh tubuh pelindung Dao Guangnya ditendang berkeping-keping, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tanah seperti meteorit, wajahnya malu, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Sebelum dia bisa berdiri, pemuda jangkung itu bergegas maju dengan marah, mengayunkan tinjunya seperti karung pasir, dan memukuli El Song dengan liar, sampai El Song berteriak berulang kali, dan berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Semua orang terkejut dan tersentak. Seberapa kuat pinus hijau itu, tetapi ketika menghadapi pemuda jangkung itu, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangkisnya. Berhenti. Hua Yin yang menunggangi rusa putih itu berteriak keras, jika kau ingin mengatakan sesuatu, kenapa repot-repot, katakan pamanmu. Tiba-tiba, sosok pemuda jangkung dan jangkung itu melintas, dan dia datang ke arah Hua Yin dengan kasar, seperti orang gila, wajahnya yang gelap penuh dengan cahaya yang ganas. Yang paling menggangguku adalah kamu bajingan yang berpura-pura menjadi orang baik seperti Anda. Ledakan. Pria muda jangkung itu memukulnya. Hua Yin melambaikan seruling batu giok di tangannya, memancarkan cahaya hijau terang. Tapi dalam sekejap, dia hancur oleh pukulan yang mengerikan itu, dan seruling batu giok di tangan Hua Yin hampir terbang menjauh. Rusa putih yang ditunggangi Hua Yin jelas ketakutan, menjerit ketakutan, dan berlari dengan liar, menyebabkan Hua Yin hampir jatuh, belum lagi betapa memalukannya itu. Semua ini dilihat oleh semua orang yang hadir, dan ekspresi banyak orang berubah. Kekuatan pemuda jangkung ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Hua Yin sangat marah, tapi dia menahan diri dan menghindarinya jauh-jauh, tidak berniat bertarung sembarangan dengan orang gila ini. Siapa lagi yang tidak yakin? Pria muda jangkung itu penuh dengan niat membunuh, melihat ke sekeliling penonton. Saudaraku, kamu terlalu ceroboh, melakukan itu akan menyebabkan kemarahan publik. Di kejauhan, gadis bersarung itu berkata dengan malu-malu, menggelengkan kepalanya tak berdaya.
Junior sister, jika Anda berbicara dengan orang tua seperti mereka, Anda tidak masuk akal, Anda harus bertarung. Pemuda jangkung Delala berkata, lihat, bukankah kesombongan mereka saat ini banyak dikalahkan? Wajah semua orang jelek. Pemuda jangkung ini tidak hanya berperilaku kasar dan sombong, tetapi bahkan kata-katanya pun kasar dan kasar. Tapi saya harus mengatakan, apa yang terjadi pada Elsong dan Huayin membuat mereka sangat sadar. Su Yi dan Wan Zitian menonton dengan mata dingin. Bagi mereka, jika bisa mengacaukan situasi, semakin heboh seperti ini semakin baik. Dan kekuatan yang diperlihatkan pemuda jangkung itu pun membuat keduanya saling memandang dengan penuh kekaguman. Memang kuat. Itu tidak jauh lebih buruk daripada barang-barang antik tua yang telah menyentuh ambang sungai panjang takdir. Pada saat ini, Lian Yunzi berkata dengan suara yang dalam, orang besar, kamu pergi dan coba kemampuan rekan Tao ini. Jika dia bisa menang, saya tidak keberatan membuat konsesi dan membiarkan gadis kecil itu melakukan apa yang diinginkannya, ini baik. Dewa roh raksasa, yang sosoknya membubung ke langit, setuju. Mata semua orang berkedip, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka juga ingin meminjam tangan Dewa Roh Raksasa untuk menguji lebih lanjut kekuatan pemuda jangkung ini. Tapi pemuda jangkung itu tidak setuju. Dia berteriak dengan marah, adik perempuan saya pergi berkelahi dengan orang lain, mengapa Anda membutuhkan persetujuan Anda, Pak Tua Botak? Botak tua. Melihat Lian Yunzi berjubah botak dan merah dihina seperti ini, semua orang hampir tertawa. Dan kulit Lian Yunzi tiba-tiba menjadi sangat suram, dan berkata, roti panggang, jangan makan anggur berkualitas, tempat dudukku. Pria muda jangkung menyela, saya suka anggur berkualitas. Ledakan. Adegan yang mengejutkan semua orang terjadi, pemuda jangkung itu langsung menyerang Lian Yunzi. Ini kekacauan kebrutalan. Dengan kilasan sosoknya, dia melemparkan tinjunya ke Lian Yunzi. Lengan baju Lian Yunzi menjuntai, dan tangannya membentuk segel, seperti memegang kuali dewa, dan tiba-tiba menekan. Ledakan. Tinju dan telapak tangan keduanya bertabrakan, dan dunia tiba-tiba meledak. Semburan kehancuran yang mengerikan menyebar dari antara keduanya, dan pemuda jangkung itu berkedip dan mundur beberapa langkah. Dan Lian Yunzi, bersama dengan platform hitam di bawah kakinya, terguncang dan terbang ke kejauhan, wajahnya membiru dan memutih. Tiba-tiba, penonton terdiam. Lian Yunzi, seorang antik tua dari era Taixi yang terkuat di lapangan, tidak memanfaatkan pukulan ini, dan terguncang kembali. Siapa yang tidak terkejut dengan ini? Mata semua monster tua yang memandangi pemuda jangkung itu berubah. Apa asal-usul orang ini? Kekuatan tempur ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, Su Yi tiba-tiba menemukan bahwa wajah penjaga gunung yang berdiri di gerbang kota Tiandu penuh dengan senyum sombong. Aku khawatir lelaki gendut ini sudah mengetahui asal-usul sepasang saudara laki-laki dan perempuan senior itu. Su Yi diam-diam berpikir. Segera, hatinya tergerak dan dia menyadari suatu masalah. Setelah kemunculan monster tua dari era Taixi ini, semua orang terkejut. Sampai Dewa Roh Raksasa Xiaobi dan Lian Yunzi muncul satu demi satu, monster tua lainnya dari zaman Taixi juga sangat terkejut. Setelah itu, Lian Yunzi menjelaskan hal ini, mengatakan bahwa semakin dalam Anda pergi, semakin sulit Anda terjebak, dan semakin sulit untuk keluar darinya. Ini juga berarti bahwa pada saat ini, orang tua yang terjebak di reruntuhan Taixi tidak mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi sepasang saudara dan saudari yang aneh muncul. Gadis bersarung itu tidak terbukti sebagai Dewa Master, ini adalah sesuatu yang bisa dilihat semua orang, dan itu tidak mengherankan. Tapi pemuda jangkung yang berubah dari pemuda itu sama sekali bukan karakter biasa. Kekuatan bertarungnya begitu kuat sehingga dia bahkan bisa mengguncang orang tua seperti Lian Yunzi. Sayangnya, tidak ada yang hadir mengetahui asal-usul saudara laki-laki dan perempuan mereka. Melihat kembali kinerja penjaga gunung, dia tampak terkejut, tetapi dia sepertinya mengharapkan ini terjadi. Apalagi saat pemuda jangkung itu mengguncang Lian Yunzi, lelaki gendut itu malah menunjukkan tampang mengejek yang sombong. Tidak diragukan lagi, dia sangat menyadari variabel yang terjadi saat ini.
Saya juga tahu asal-usul sepasang saudara laki-laki dan perempuan. Setelah mengetahui hal ini, Sui segera mengirimkan transmisi suara Fatih, ada apa? Penjaga gunung itu tercengang sesaat, dan langsung merespon dengan ekspresi tenang. Pada akhirnya, dia tersenyum dan menangkupkan tangannya, dan berkata saya baru saja melakukan beberapa hal sepele untuk ini, tidak perlu disebutkan. Saya berharap dapat bertemu dengan Anda lagi di masa depan. Selamat tinggal. Suara itu masih bergema, dan seluruh kota Tiandu tiba-tiba meraung, dan gerbang kota ditutup. Segera setelah itu, seluruh kota kuno menghilang di bawah tatapan semua mata bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Dan Sui berpikir keras. Saat ini, semua orang yang hadir ditangkap oleh kekuatan pemuda jangkung itu, dan mereka tidak terkejut dengan hilangnya kota Tiandu. Lian Yunzi banyak menahan, ekspresinya mendung, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Sekarang, bahkan pria gendut itu sudah pergi, siapa yang keberatan? Mata pemuda jangkung itu penuh dengan kejahatan, dan suaranya terdengar seperti guntur. Tidak ada yang menjawab. Bukannya aku takut, tapi aku tidak bisa melawan pemuda tinggi pemarah dan sombong ini. Melihat ini, ekspresi pemuda jangkung itu melembut. Dia menatap langsung ke arah Sui dan berkata, rekan Taoisu, jangan takut. Selama kamu bertarung dengan adik perempuan juniorku, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, kakak perempuan senior kita dan aku akan segera pergi. Sui bingung dan berkata, mengapa kamu harus melawanku? Ini adalah perintah tuanku. Pemuda jangkung menerima begitu saja, perintah guru tidak boleh dilanggar, dan saya meminta Anda untuk memenuhinya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah gadis kurus dengan sarung, adik perempuan junior saya sama dengan Anda, keduanya berkultivasi di alam ekstrim, tetapi dia memiliki status yang sangat istimewa, dan dia adalah orang yang menentukan. Jalan, dipilih oleh tuanku. Orang yang memutuskan jalan. Judul ini mengejutkan banyak monster tua. Sui juga menunjukkan ekspresi yang aneh. Memperbaiki Dao berarti menenangkan tatanan Zhou Sudao di surga, dan menggunakan caranya sendiri untuk mengalahkan semua aturan dan ketertiban, sehingga menggantikan kekuatan jalan surgawi. Yang disebut orang yang menentukan jalan adalah mereka yang memenuhi syarat untuk menentukan jalan di dunia di masa depan. Menurut pengetahuan Sui, Die yang satu kakinya berada di sungai takdir, pernah ditunjuk oleh gadis kecil yang diubah oleh roh keteraturan menjadi orang yang menentukan jalan. Tapi sekarang, karakter di alam ekstrim sebenarnya dibudidayakan sebagai orang yang menentukan jalan, bagaimana Sui tidak terkejut. Belum lagi, gelar ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa gadis bersarung itu telah menguasai cara terlarang tertinggi. Betulkah? Kata Sui dengan penuh minat. Sebelumnya, ketika dia melihat gadis di sarung, dia memiliki perasaan halus di hatinya, seolah-olah dia telah bertemu lawan. Perasaan yang sangat aneh. Dan sekarang, dia samar-samar menebak mengapa. Ini kemungkinan adalah jalan yang dikuasai oleh gadis sarung, yang menyebabkan kekuatan reinkarnasi yang dia kuasai bereaksi. Apa maksudmu? Pemuda jangkung itu tidak senang, aku tidak pernah berbohong, jika kamu tidak percaya padaku, bertarunglah dengan adik perempuanku dan kamu akan tahu pada saat ini, gadis bersarung itu melangkah maju, menundukkan kepalanya dengan malu-malu, dan berkata, tolong beri saya pencerahan, rekan Daoisu tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang terlibat. Saat ini, semua monster tua yang hadir ini sedang menonton dengan dingin, berniat untuk melihat akar gadis di sarung, beraninya mereka menyebut diri mereka orang yang menentukan jalan. Apakah kamu pikir aku sedang ingin menghadapi adik perempuanmu sekarang? Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Pemuda jangkung itu menepuk dadanya dan berkata, jangan khawatir, denganku di sini, siapapun yang berani ikut campur akan dibunuh olehku. Banyak monster tua mencibir diam-diam, tidak mengatakan apa-apa, dan terus menunggu dan melihat. Bukan itu yang membuatku khawatir. Sui berkata, aku sedang tidak ingin bersaing dengan adik perempuanmu saat ini. Wajah pemuda jangkung itu menjadi gelap, dan ekspresinya penuh dengan kemarahan yang hebat, jika kamu tidak setuju, jangan salahkan aku karena membunuhmu. Penonton tercengang.
Setiap orang dapat melihat bahwa orang ini adalah orang biadab yang akan memukuli orang sampai mati di setiap kesempatan. Ya. Sui mengangkat kepalanya dan menyesap anggurnya, lalu meletakkan kendinya, dan berkata sambil tersenyum, ini yang terbaik, karena ini akan menjadi pertempuran, itu akan menjadi yang paling bahagia jika kamu menaklukkan banteng. Seperti kamu. Begitu kata-kata ini keluar, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terpana, dan mereka hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Pemuda jangkung itu juga terkejut, dan berkata, kamu ingin melawanku? Tentu. Sui berkata, aku juga tidak akan menggertakmu, bagaimana kalau 1 lawan 1? Ada keributan. Wan Zitian tercengang, tidak tahu mengapa Sui melakukan ini. Kekuatan tempur pria itu sebanding dengan keberadaan yang menyentuh ambang sungai panjang takdir. Tapi kultivasi Sui berada di alam ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang mengira Sui akan mengajukan permintaan seperti itu? Hahaha. Pria muda jangkung itu memandang ke langit dan tertawa, ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan orang aneh seperti Anda. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar tidak takut mati, atau apakah ada hal lain yang bisa diandalkan. Pada Sui tersenyum dan berkata saya berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan eksternal, jangan bicara omong kosong, saya menang, Anda berjanji satu hal kepada saya kalah, lakukan apapun yang Anda inginkan, tanyakan saja, berani. Jangan gunakan kekuatan eksternal. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang hampir tercengang. Anda, dewa tingkat menengah dengan kultivasi ekstrim, tidak menggunakan benda asing untuk melawan keberadaan yang jauh dari Dewa 9 puncak pemurnian biasa. Ini gila. Tidak, ini benar-benar gila. Senyum di wajah pemuda jangkung itu tiba-tiba menghilang, dan dia berkata, kenapa aku tidak berani? Saudaraku, Tuan tidak menyuruhmu melakukannya. Di satu sisi, gadis bersarung itu berkata tanpa daya. Saudari muda, jangan khawatir, aku berjanji tidak akan membunuhnya. Pria muda jangkung itu menyeringai, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Dengan mengatakan itu, dia berjalan menuju Su Yixing, ayo, biarkan aku menunjukkan kemampuanmu. Semua mata terkunci pada masa lalu. Kali ini, mereka semua berurusan dengan Sui, akan lebih baik jika mereka bisa menggunakan tangan pemuda jangkung itu untuk merasakan latar belakang dan kepercayaan diri Sui. Aku berdiri di sini. Pria muda jangkung itu menghentakkan kakinya 100 kaki dari Sui. Dia menusuk telinganya dengan jari-jarinya secara provokatif, dan berkata dengan nada menghina, aku tidak akan melawan, selama aku bisa menggoyahkan kekuatan tubuh di sekitarku, aku akan kalah. Kesombongan yang arogan ini membuat musuh Sui memandang rendah dirinya. Dewa Guru Yunhe berkata dengan dingin, Yang mulia, sebaiknya Anda lebih berhati-hati. Jika Sui begitu mudah ditangani, mengapa kita orang tua pergi bersama? Kata-katanya sangat belak-belakan, tapi bisa dianggap sebagai pengingat bagi pemuda jangkung, jangan terlalu sombong, dan hati-hati tersandung. Aku sudah cukup berhati-hati. Pria muda jangkung itu tidak menganggapnya serius, tidakkah menurutmu dia, Dewa Tengah, dapat mengguncang kekuatan pelindung tubuhku? Semua orang terdiam. Sebenarnya tidak banyak harapan untuk itu. Tidak ada bedanya dengan agas yang mengguncang pohon atau kerikil yang menabrak batu. Tetapi, itu Sui. Karena Anda berani mengatakan bahwa Anda ingin belajar satu sama lain satu persatu, bagaimana mungkin Anda tidak memiliki sarana? Tetapi semua orang dapat melihat bahwa pemuda jangkung itu tidak mau mendengarkan bujukan, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Melihat ini, Sui tersenyum dan melangkah maju. Harus dikatakan bahwa kekuatan pemuda jangkung itu sangat menakutkan, semakin dekat Anda dengannya, semakin Anda bisa merasakan kekuatan menakutkan dan menindas yang luar biasa. Tapi Sui tidak peduli. Ekspresinya tidak berubah. Pada saat ini, seluruh penonton terdiam, dan udara seakan membeku. Semua orang menahan napas dan berkonsentrasi, seolah-olah mereka takut kehilangan detail apapun. Ada warna aneh di mata pemuda jangkung itu. Meskipun dia berdiri diam, energinya mengalir, dan kekuatannya dihasilkan sendiri, yang cukup untuk dengan mudah menakuti tubuh dan pikiran siapapun di bawah dewa-dewa,
membuat mereka lumpuh dan pingsan tanpa perlawanan. Bahkan para master dewa di bawah 9 penyempurnaan harus menanggung tekanan besar dan menggunakan semua kekuatan mereka untuk melawan dengan enggan. Tapi Suyi ini sepertinya tidak berusaha terlalu keras. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin, seluruh tubuhnya tiba-tiba meraung, dan kekuatan di tubuhnya juga meningkat dengan mantap. Sepotong langit dan bumi itu ditindas sampai hancur dan runtuh, dan semburan energi dan darah yang mengerikan membuat banyak orang merasa tegang. Wan Zitian bahkan lebih berkeringat untuk Suyi. Tetapi pada saat ini, Suyi bergerak. Melangkah ke depan, sosoknya seperti pedang, lengan kanannya terangkat seperti cambuk panjang, dan dia menamparkan bahu pemuda jangkung itu dengan jari-jarinya. Pernyataan yang meremehkan. Tapi yang luar biasa adalah ketika telapak tangan Suyi jatuh, itu memancarkan cahaya jernih yang luar biasa dan menyilaukan, menghancurkan kekuatan pelindung tubuh pemuda jangkung itu dalam satu gerakan. Ledakan. Telapak tangan ini menamparkan bahu pemuda jangkung itu, tetapi yang terakhir tidak menanggapi, tubuhnya tampak dipenjara karena teror, dan langsung jatuh dari kehampaan, membentur tanah dengan keras. Sebuah lubang besar dihancurkan ke tanah, dan asap serta debu beterbangan kemana-mana. Penonton terdiam. Tidak peduli siapa itu, semua orang terpana dengan ini. Telapak tangan ini tidak hanya mematahkan kekuatan pelindung pemuda jangkung itu, tetapi juga menekan seluruh tubuhnya, membantingnya ke tanah. Sebelumnya, siapa yang mengira hasil seperti itu akan terjadi? Datang lagi. Pemuda jangkung itu berteriak dengan keras, dia menjauh dan bergegas ke arahnya, matanya seperti lonceng tembaga berwarna merah dan janggutnya sangat marah. Kekuatan menakutkan dari tubuh itu telah diaktifkan dan dilepaskan sepenuhnya, seperti dewa pembunuh kuno yang marah. Namun, dia tidak mengingkari janjinya, dia tetap berdiri di sana dan berkata, "Ayo, lanjutkan." "Aku tidak percaya." Suyi tidak sopan, dan menamparkan telapak tangan yang sama, masih mengenai bahu pemuda jangkung itu kemudian. Ledakan. Pemuda jangkung itu ditekan lagi, dan dibanting ke tanah seperti daun bawang, dengan panik. Adegan itu sekali lagi mengejutkan penonton. Pada saat itulah Lian Yunzi berseru dia menggunakan kekuatan asli Taixi. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.